Infrastruktur digital merupakan fondasi teknologi berupa jaringan fisik dan virtual yang memfasilitasi koneksi dan fungsi perangkat digital dalam suatu masyarakat atau organisasi. Layaknya jalan raya di dunia nyata, infrastruktur digital memungkinkan transmisi data, komunikasi, dan akses ke berbagai layanan digital. Perangkat seperti komputer, ponsel, dan sensor terhubung melalui infrastruktur ini untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan menyediakan layanan. Mengapa infrastruktur digital penting? Yang pertama, karena konektivitas yang lebih baik, memudahkan komunikasi, kolaborasi, dan berbagi informasi antar perangkat dan orang. Yang kedua, efisiensi operasional, mengotomatiskan proses, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, inovasi yang ditingkatkan, memberdayakan pengembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan komputasi awan. Yang keempat, pengalaman pelanggan yang lebih baik, menyediakan layanan digital yang nyaman seperti e-commerce, hiburan, dan pendidikan. Nah, apa sih yang dilakukan sama Singapura sehingga menjadi salah satu negara dengan infrastruktur digital terbaik? Yang pertama, ada pembentukan lembaga dan kerangka kebijakan nasional. Dibentuknya Government Technology Agency, GovTech, pembentukan kelompok kerja di bawah Smart Nation and Digital Government Group SNDGG. Kemudian ada kebijakan Smart Nation 2.0 yang menekankan tiga pilar, trust, growth, dan community. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur digital inti, pengembangan platform nasional seperti Singapore Government Tech Stack, SGTS, penggunaan cloud, Government on Commercial Cloud, dan migrasi sistem pemerintahan ke cloud untuk meningkatkan agility dan efisiensi. Pengembangan platform sensor melalui Smart Nation Platform, SNP. Yang ketiga, kecepatan cakupan dan aksesibilitas internet. Tingkat akses rumah tangga ke internet hampir menyeluruh di Singapura. Program broadband nasional dan jaringan serat optik untuk memastikan kecepatan tinggi dan jaringan yang andal. Contoh perusahaannya seperti Netlink Trust. Yang keempat, keamanan cyber dan keandalan sistemnya sudah fokus pada keamanan dan ketahanan infrastruktur digital seperti pusat data, memastikan jaringan cloud menjadi sangat andal, mengurangi gangguan, meningkatkan kepercayaan publik. Standar untuk infrastruktur digital termasuk pelaporan insiden dan keamanan di bawah kebijakan seperti Digital Infrastructure Act yang akan diluncurkan. Kemudian yang kelima, layanan publik digital dan identitas nasional. Layanan digital yang mudah diakses, penggunaan sistem transaksi digital contoh untuk transaksi cashless, mobile payments, dan layanan digital end-to-end untuk warga dan bisnis. Yang terakhir ada pengembangan SDM, kolaborasi dan inklusi digital. Pelatihan dan peningkatan kapabilitas digital untuk pegawai pemerintah dan masyarakat. Contoh Digital Academy dan pelatihan khusus ICT dan Smart System. Kemudian ada kemitraan dengan sektor swasta dan industri untuk co-creation, inovasi, dan solusi teknologi bersama. Demikian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Kita masuk ke dalam how, bagaimana Singapura mewujudkannya. Yang pertama, pembentukan GovTech Singapura sebagai pelaksana utama. GovTech Singapura dibentuk sebagai bagian dari strategi pemerintah Singapura untuk mempercepat transformasi digital sektor publik. Berikut cara Singapura membentuknya. 1. Reorganisasi kelembagaan. 2. Pembentukan di bawah Smart Nation and Digital Government Office atau SNDGO, berfokus pada inovasi digital pemerintah, merupakan hasil kolaborasi dengan sektor swasta dan startup, serta pendanaan dan dukungan pemerintah yang eksis. Yang kedua, kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor swasta. Singapura membangun kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam infrastruktur digital melalui langkah-langkah strategis berikut. Yang satu, kemitraan publik swasta atau public-private partnership. Lalu ada inisiatif open innovation, pemberian insentif dan pendanaan. Lalu pusat inovasi dan kolaborasi. Lalu regulasi yang pro-bisnis dan fleksibel, serta penyediaan infrastruktur dasar. Kita masuk yang ketiga, yaitu investasi besar dalam riset dan pengembangan teknologi. Singapura melakukan investasi besar dalam riset dan pengembangan atau R&D teknologi melalui beberapa cara strategis berikut. 1. Adanya pengalokasian anggaran nasional yang besar, pendanaannya melalui badan khusus, kolaborasi dengan institusi
kolaborasi dengan institusi global maupun lokal, lalu fokus pada teknologi masa depan, serta adanya dukungan untuk startup dan inovator. Lalu yang keempat, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan nasional. Singapura melakukan penguatan kapasitas SDM digital melalui pelatihan nasional dengan strategi yang terstruktur dan menyeluruh, antara lain melalui program nasional Skill Future, pelatihan reskilling dan upskilling, kemitraan dengan industri, integrasi kurikulum digital di pendidikan, dan government teknologi agensi. Demikian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan analisis pembentukan GovTech Singapura dan seluruh strategi pendukungnya, atau kolaborasi publik swasta, R&D, dan penguatan SDM digital menggunakan metode Fishbone Diagram dengan pendekatan 6M, yaitu Man, Machine, Method, Material, Measurement, dan Mother Nature. Untuk yang pertama, Man, atau sumber daya manusia, penyebab keterbatasan tenaga ahli digital pada awal pembentukan. Yang kedua, perbedaan kompetensi digital antar lembaga pemerintah. Yang ketiga, adaptasi ASN terhadap sistem baru masih lambat. Dan yang keempat, kesenjangan kemampuan antar pegawai senior dan generasi muda digital native. Dampaknya, implementasi inovasi digital tidak merata antar lembaga, resistensi perubahan atau change resistance, dan yang ketiga, ketergantungan pada tenaga ahli luar negeri atau konsultan. Untuk yang kedua, mesin atau teknologi dan infrastruktur. Penyebab kebutuhan infrastruktur digital sangat besar, seperti cloud, AI, dan data center. Untuk yang kedua, integrasi sistem lama atau legacy system dan sistem baru memerlukan waktu dan biaya tinggi. Ancaman keamanan cyber dan perlindungan data. Dan yang keempat, kesenjangan adopsi teknologi antar instansi besar dan kecil. Dampaknya, gangguan interoperabilitas data antar lembaga, risiko kebocoran data publik, dan efisiensi layanan publik belum optimal pada tahap awal. Untuk metode, strategi, dan tata kelola. Penyebab proses birokrasi awal yang panjang sebelum reorganisasi kelembagaan. Koordinasi antara GovTech, SND, GO, dan kementerian masih perlu waktu untuk sinkronisasi. Kurangnya model evaluasi awal untuk mengukur efektivitas proyek digital, dan kebijakan transformasi digital belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan cepat teknologi. Dampaknya, perubahan inovasi digital bisa berjalan tidak seragam antar lembaga. Potensi tumpang tindih kebijakan antar institusi dan pengambilan keputusan berbasis data belum maksimal. Untuk material atau sumber daya dan pendanaan, penyebabnya yang pertama, ketergantungan besar pada dana pemerintah, keterbatasan sumber daya pada tahap awal implementasi GovTech, keterbatasan akses bagi startup kecil untuk memperoleh dana riset, dan fluktuasi ekonomi dapat memengaruhi stabilitas pendanaan proyek jangka panjang. Dampaknya, penundaan implementasi besar inisiatif digital, inovasi startup berpotensi terhambat jika pendanaan tidak stabil, dan ketergantungan tinggi pada subsidi pemerintah. Untuk measurement atau pengukuran dan evaluasi, penyebabnya indikator kinerja digital government belum seragam pada tahap awal. Kurangnya alat ukur keberhasilan transformasi digital lintas sektor. Fokus pengukuran masih pada output, belum pada outcome atau manfaat publik. Dan data evaluasi belum sepenuhnya terbuka dan terintegrasi. Dampaknya sulit menilai efektivitas investasi digital nasional. Evaluasi tidak mencerminkan dampak sosial ekonomi secara utuh dan risiko pemborosan anggaran tanpa indikator manfaat publik yang jelas. Untuk Mother Nature atau lingkungan dan regulasi, penyebabnya perubahan cepat lanskap teknologi global seperti AI, Big Data, dan IoT. Dinamika global terkait keamanan cyber dan privasi data. Harapan publik terhadap layanan cepat meningkat pesat, dan tekanan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital. Dampaknya, pemerintah harus terus beradaptasi dengan tren global. Jika terjadi pelanggaran privasi,
kepercayaan publik dapat menurun, dan kesenjangan digital antar masyarakat bisa meningkat jika inklusivitas tidak dijaga. Rekomendasi adaptasi di Indonesia. Yang pertama, penguatan infrastruktur dan akses digital, yaitu dengan cara perluasan jaringan internet hingga daerah terpencil dan 3T. Yang kedua, pembangunan pusat data nasional yang andal dan efisien. Yang ketiga, peningkatan kapasitas jaringan 5G untuk mendukung ekonomi digital. Yang keempat, penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengembangan infrastruktur digital. Lalu yang kedua, tata kelola dan keamanan digital, yaitu dengan cara yang pertama integrasi sistem digital antar kementerian atau lembaga untuk efisiensi pelayanan publik. Yang kedua, penguatan regulasi perlindungan data dan privasi pengguna. Yang ketiga, pembentukan pusat keamanan cyber nasional yang responsif. Yang keempat, penerapan sistem identitas digital tunggal bagi warga negara. Lalu yang terakhir, rekomendasi adaptasi di Indonesia, yaitu pengembangan SDM dan ekosistem inovasi. Peningkatan yang pertama bisa dilakukan dengan peningkatan literasi digital masyarakat dan ASN. Yang kedua, program pelatihan dan sertifikasi kompetensi digital. Yang ketiga, dukungan bagi startup lokal dan inovasi teknologi nasional. Yang keempat, insentif riset dan investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Digital strong, nation strong. Ungkapan ini adalah cerminan dari kenyataan bahwa kekuatan suatu bangsa di era modern sangat bergantung pada seberapa kuat infrastruktur digital yang dimilikinya. Melalui kisah sukses Singapura, kita sama-sama belajar bahwa infrastruktur digital bukanlah hanya urusan teknologi, melainkan hasil dari komitmen global, komitmen nasional, kolaborasi menyeluruh, dan visi jangka panjang yang konsisten. Singapura menunjukkan bahwa infrastruktur digital adalah ekosistem yang dibangun dengan perencanaan matang, menyentuh seluruh aspek kehidupan, dan didasarkan pada 4 pilar. Agar infrastruktur Indonesia bisa seperti infrastruktur yang kuat seperti Singapura, perlu ditingkatkan dalam konektivitas andal, jaringan yang kuat dan cepat sebagai urat nadi digital. Pemerataan akses, memastikan setiap warga negara mendapatkan kesempatan digital yang sama. Visi jangka panjang, fokus konsisten pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pro-inovasi, regulasi yang berpihak pada pertumbuhan dan adaptif terhadap perubahan teknologi. SDM melek digital, peningkatan kompetensi dan kesiapan masyarakat di era digital, dan kolaborasi erat, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sehingga langkah nyata menuju Indonesia emas, mari jadikan semangat digital strong, nation strong, sebagai motivasi untuk bersama-sama membangun Indonesia yang tangguh secara digital. Dengan infrastruktur yang kuat, kita akan mempercepat pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan inovasi berkelanjutan sehingga menanamkan benih kemajuan untuk generasi masa depan. Inilah langkah menuju Indonesia emas yang cerdas, inklusif, dan berdaya saing tinggi di panggung global. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.